Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Tong, diam ngapa? Kalau lu ngomong gua ngomong, ribet tong ah. Diam ya. Janji. Bu, capek bu, dibilang enggak padahal mah udah capek duduk dari jam 8. Dibilang enggak capek, ini bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya segala puji kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh guru kita, ketua panitia peringatan Maulid, yaitu Ustadz Hadi Khairul Anam. Ketika kita mengadakan maulid saat ini, kita diguyur oleh hujan. Maghrib ketar-ketir panitia, biasanya begitu kan panitia ya? Apa ada yang datang atau tidak? Karena mulai maghrib turun lagi hujan. Tapi alhamdulillah saat ini hujan berhenti. Ketika hujan berhenti, kita bersyukur. Saya khawatir kalau hujan gede-gede, ibu-ibu bubar. Tapi alhamdulillah, karena ibu-ibu, bapak-bapak sekalian cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada acara ini, walaupun hujan, kita tetap datang. Persoalan hujan, kadang-kadang kita musyrik perkataan Bapak Ustaz. Ketika hujan, kita punya acara, apa yang terjadi? Brengsek hujan, tangan keluar tuh. Ketika punya acara kita bilang brengsek hujan, hujan dibrengsek-brengsekin. Hujan itu air, saudara. Kalau air adalah sumber alam yang gak bisa diperbaharui, siapa yang bisa bikin air? Bisa bikin air? Bisa bikin air? Suara saya udah serak nih, kebanyakan ngerokok kali ya. Kita nggak akan bisa bikin air kecuali anak-anak. Ketika saya ngajar ibtidaiyah, tuh saya punya yayasan Udal Islam 2 Jati Rahayu. Bisa bikin air? Bisa Ustadz. Bagaimana caranya? Pergi ke kamar WC, dia kencing, kewer. Ustadz, saya bisa bikin air. Yang namanya bocah kencing satu ngikut semua. Makanya pernah kejadian seorang wali Allah yang bernama Bahlul. Bahlul kalau bahasa Betawi apa? Orang apa? Bloon. Padahal dia adalah wali Allah. Ketika itu nggak ada satupun orang yang berani menegur Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika pasukan Harun Ar-Rasyid nyampe, Bahlul naik ke atas pohon, trot ke atas. Kata Harun Ar-Rasyid, Bahlul, ngapain ente turun ke bawah? Dia doang yang berani nih Bahlul. Hati-hati Pak, kadang-kadang kita ngelihat secara johir, secara mata kita nih orang gila, tapi hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Orang begitu udah dekat kepada Allah, udah nggak mikirin dirinya Pak. Kadang-kadang hati-hati. Kemudian Bahlul turun, Khalifah, seandainya tidak ada air, saya punya air segini, umpama 1 gelas nih ya, berani bayarin berapa? Khalifah kan mikir, manusia pada dasarnya di dalam tubuhnya hampir keseluruhan adalah air.
Kita sanggup nggak makan 3 hari, tapi 3 hari kita nggak minum, mampus kita Pak, mati kita Pak. Saya tolong aja ngomongnya bahasa Betawi aja, Roh Bacang. Mohon maaf Ustaz ya. Iya Pak Kesos ya, yang wakilin Pak. Saya lupa Pak Kesos, sebab bukan apa-apa. Ini kita dapat tagihan pajak, jadi saya lupain Pak Kesos dah. Dah ya. Sekian, kata Bahlul, enggak dijual. Saya mau kerajaan Tuhan, separuh dari kerajaan Tuhan buat saya, tukar dengan air. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ini luar biasa, mau kagak mau pasti ditukar. Inilah makanya ketika Maulid turun hujan, kita jangan seselin. Alhamdulillah. Ini belum bicara Maulid nih. Lu jam berapa? Jam 9 baru ya? Kadang-kadang kan kita bohong Pak. terus baru udah capek brengsek batu Ustaz. Banyak saudara, terus terang. Bahkan ada yang takut Ustaz ceramah kelamaan. banyak. Oh. Sebetulnya begini, saya sampaikan ini tentang air supaya kita ketika hujan jangan, alhamdulillah kita mau hujan anteng kagak kebanjiran. Saudara-saudara kita pada kebanjiran kan. Nanti suatu saat ketika air nggak ada, Masya Allah, yang punya mesin kecil digali lagi tuh, ya kan? Kita syukuri hujan sebagai rahmat dari Allah. Kalau kita syukuri, kita nggak takut dengan hujannya. Yang penting Maulid ada orangnya, kan gitu. Kan begitu. Ini luar biasa ini kampung, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya sering saya lontarkan. Ketika kita Maulid, apa yang kita bawa? Bebekas enggak dalam diri kita? Pak, pertanyaan ini tiap kampung saya lempar Pak. Setelah kita Maulid, berbekas enggak dalam diri kita? Minimal perubahan terjadi dalam diri kita, perubahan terjadi dalam keluarga kita, perubahan terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Kagak kayaknya ya. Anteng-anteng aja habis Maulid. Padahal Maulid biayanya mahal Pak, mahal. Bahkan kadang-kadang ketika kita mengadakan Maulid, disadari ataupun tidak disadari, kadang kita melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengangkatnya, bahkan melecehkan. Coba Pak kita lihat, nih saya buka biar terang. Siapa Rasulullah yang kita peringati ini? Ketika kita memperingati Maulid, kita rapat, kemudian kita tentuin biayanya, kita bikin proposal, kemudian keluar itu biaya. Dosa loh. Mohon maaf saya terus terang aja. Mengadakan Maulid boleh, kita kumpul biaya sekian, jangan sampai gitu keluar saudara. Biaya konsumsi sekian, biaya mubalik sekian. Kalau lu bohong, Rasulullah lu bohongin. Hati-hati saudara, kita Maulid supaya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin saudara, ketika kita cinta kepada Rasulullah, jangan berharap nanti syafaatnya di akhirat. Di dunia pun kita dapat saudara. Kadang pembawa acara begitu kan ngomong, semoga nanti di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di akhirat Pak, di dunia pun kita dapat syafaat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita peringati. Kadang-kadang kita membohongin. Biaya ustadz kampung sekian disebutin, ya Allah, boleh dalam diri kita saja, boleh kita mengeluarkan proposal, tapi biaya jangan disebutin keluar saudara, khusus kita saja.
Sering terjadi ini di masyarakat kita. Apa itu, saudara? Kita memperingati maulid junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian kita lecehkan. Coba Pak, kalau di kampung-kampung itu saya pernah lihat di Madura Pak, ketika gurunya ngomong mengadakan maulid, ya Allah, itu buahan sampai bertumpuk-tumpuk kayak candi, dibawa digotong. Kue-kue luar biasa, begitu hebatnya. Mudah-mudahan di sini bikin proposal, di belakangnya nggak ada budgetnya ya. Kadang-kadang ada yang rese juga, budgetnya buat apa? Kalau dinanya itu, tuh orang pelit paling ngasih duit 15.000. Terus terang aja, kalau dia nanya ini, kok nggak ada tertera berapa habisnya, tuh orang paling tiba ngomong doang. Orang yang begitu ketahuan, ngasih duit paling 10.000, 15.000, udah. Yang kita peringati saat ini, yang kita pengen mencintai beliau, sebab kata Rasulullah dalam hadisnya, man ahabbani karena ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Ayo jangan kita lecehkan Rasulullah. Saya yakin kalau kita niat mengadakan maulid, ibu-ibu mengadakan maulid, saya yakin dananya akan ada. Bahkan nanti air pun, ya Allah, itu Pak, makanan dimakan Pak, ini berkah maulid Pak, makanan pengen dimakan sama kita. Ayo sambil makan, sambil makan, sambil minum, sambil minum, sambil minum. Yang kita peringati kita harus tahu, saudara. Pertanyaan saya, alam semesta dulu apa manusia dulu diciptakan? Pak, biar kita sadar. Yang kenceng ngantuk, ngantuk. Alam semesta dulu apa manusia diciptakan oleh Allah? Hah? Nah, luar biasa. Masalah Bapak. Alam belum diciptakan apa-apa. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan kamu ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Artinya apa? Ketika Allah sudah menciptakan nur Muhammad, zat Muhammad, cahaya Muhammad, baru diciptakanlah alam semesta ini, barulah diciptakan surga. Makanya ketika Rasulullah orang besar, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam, coba Pak, saya pengen ngajarin nih, jangan terbalik kita, bahwa yang kita peringati ini orang yang luar biasa besarnya. Orang luar biasa Pak. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ibu ada yang tahu surat Al-Baqarah 30 bunyinya? Supaya ibu tahu Bu, saya ngantongin duit kayaknya nih, bener Bu, tahu, maju tahu Bu, supaya nggak ngantuk. Nih duit ada tuh Bu, duit ada. Ayo Bu, ayat 30 bener saya kasih duit Bu, nggak bohongan. Ayo Bu, sampai kabur tuh duit dah. Ayo Bu, saya kasih bener supaya kagak ngantuk Pak. Nggak ada yang tahu, masuk lagi kantong. Sebab kalau ngomong sama ibu-ibu Pak, 20 menit kita ceramah, dia mau ngobrol. Ada yang ngobrolin bajunya, ada yang ngobrolin tasnya, ada yang ngomongin gelangnya, kan kacau. Bu, ntar saya tanya lagi ya.
di dalam surah Al-Baqarah yang kita peringati maulidnya sekarang, kita buka dulu dah biar tahu dulu nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Siapa? Manusia pertama, Nabi Adam. Itu udah ada ruhnya Rasulullah, cahayanya udah ada. Kemudian lahirlah Adam min turab, yang Allah ciptakan dari tanah. Tanahnya nggak tanggung-tanggung Pak, busuk. Makanya manusia kadang-kadang, mohon maaf, ketika kita maulid, banyak sekali guru-guru kita kadang-kadang nggak menyadari. Nantilah kita bahas ke situ dulu. Kita bicara Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam di dalam kitab tafsir Sawi, kitab saranya tafsir Jalalain, itu dikisahkan ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah adanya di surga. Surga nikmat enggak? Surga nikmat enggak? Bahkan tujuan akhir kita berkata, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen masuk surga. Surga begitu nikmatnya luar biasa. Tapi kalau dewek-dewek nggak enak Pak, sendiri nggak enak. Surga yang begitu nikmat ternyata sendiri nggak nikmat. Inilah bahwa manusia, makanya kita jangan sok-sok Pak. Keberadaan kita karena ada orang lain. Bahkan air minum yang saya minum nih, nyampe ke tangan saya, ribuan orang yang bekerja sampai ke mulut saya. Percaya? Percaya nggak nih? Belum yang bikin botolnya, belum yang bikin labelnya, belum yang bikin tutupnya. Dari situ digotong lagi dari pabrik, dari ini digotong lagi, digotong lagi, digotong lagi, sampai masuk warung, warung digotong lagi sampai ke masjid, masjid ada yang angkat lagi, ada yang pindahin lagi, nyampe ke sini. Saya buka, baru saya minum. Berapa orang yang bekerja? Banyak kan? Sekaya Anda. Artinya ketika di surga begitu nikmatnya tanpa ada orang lain, ternyata tidak enak. Disitulah kemudian Nabi Allah Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan teman, menjadikan teman buat Adam. Tertidurlah dalam kitab tafsir Sawi itu dijelaskan ketika tertidur Nabi Allah Adam bangun. Ketika bangun di sampingnya sudah ada perempuan, wak wak wow wow wow, wow. Kan gitu ya, lagi diri-diri. Ada temennya perempuan, kaget Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan dalam tafsir itu pengen ditomplok, kalau bahasa Betawi, ditomplok diapain? Ditergep. Apa diapain? Ya pokoknya begitu dah. Kalau dicolek-colek dong mah kagak. Itu mau ditegrap itu perempuan. Apa kata Allah? Adam, haram, nikah dulu, nikah. Iya dan nikah. Bagaimana caranya? Bayar mahar. Maharnya apa? Di dalam tafsir Sawi dijelaskan 20 kali membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya kita ini maharnya salawat, saudara. Maharnya salawat, saudara. Ketika dibaca itu, ini luar biasa, saudara. Kemudian Nabi Allah Adam senang dengan istrinya berdua-dua. Mulai kehidupan ada godaan nih. Sebetulnya bukan digoda saudara nih ya. Nabi Allah Adam katanya dosa makan buah khuldi. Bener nggak begitu? Kita dengarkan begitu ya.
Nabi Allah Adam berdosa, padahal mustahil Nabi itu berdosa. Nabi itu maksum, dipelihara oleh Allah. Nabi Allah Adam diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adam asma'a kullaha, diajarkan ilmu. Maka ketika ilmu masuk ke dalam tubuh manusia, malaikat sujud, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kita dari unsur tanah, ketika ilmu masuk ke dalam diri kita, maka kita apapun tunduk, saudara. Makanya dalam Al-Quran dikatakan karomna bani Adam, sangat mulia keturunan Adam. Nabi Allah Adam tahu, saudara, orangnya cerdas. Sifat Nabi diantaranya patona. Kemudian iblis masuk melalui ular, digoda Siti Hawa, katanya begitu. Tes, digoda Siti Hawa, kemudian makan buah khuldi. Kenapa dimakan? Emang udah ketentuan Allah. Jadilah, makanya dalam tafsir apa di sini perempuan? Apa namanya? Bu, lah ibu yang bawa-bawa, diem aja. Ini sarana dunia, Pak. Yang ibu-ibu makan, Siti Hawa makan, itu sarana dunia. Pertama apa? Bisa buat mainan buat lakinya. Begitu, Bu. 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 Dia ngantuk dah. Kemudian sarana buat anak. Coba kalau kita beli susu kaleng, kadang ada yang 500.000, ada yang 300.000, lah tekor. Allah sediakan ini nih. Kemudian ada makan, katanya dijebak oleh iblis. Justru iblis yang terjebak oleh Adam alaihi salam. Adam tahu ketika di surga ada kalimat miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Muhammad akan terlahir ke dunia. Lalu bagaimana untuk keluar dari surga, untuk memasuki kunci keluar dari surga untuk ke dunia? Ini cerdas, saudara. Nabi Adam cerdas. Ini bicara tentang Rasulullah dulu ya. Suara saya udah serak bener ini. Akhirnya apa? Ketika membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, nikahnya, nanti di bumi akan lahir Muhammad. Kalau nggak keluar ke bumi, Muhammad tidak akan terlahirkan, kita pun kagak kelahir. Tuh. Jadi kunci keluar dari surga untuk ke arah dunia adalah pohon khuldi. Tuh. Keluarlah Adam. Ketika keluar, lahirlah. Ketika di bumi namanya Muhammad, di langit namanya ismuhu Ahmad. Ditarik lagi ke atas, mimnya dibuang jadi Ahad. Inilah yang kita peringati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dilahirkan, kita nyadari, saudara, cahaya Rasulullah, zat Rasulullah hadir di dalam diri kita. Coba di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tahu ayatnya? Anak sama nih Atta Asara jangan jawab, tadi saya turun habis nih. Ayo bapak-bapak depan lah, jangan ustaz selalu pintar. Surat Al-Ahzab ayat 56. Maju sini, maju Ustaz, maju ente. Ayo, ini terima, nggak boleh. Ayo mau ngomong dulu, terima, sesuai dengan perkataan. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin, terima. Ya, nah tuh dapat juga tuh kan, luar biasa.
Ibu-ibu belum dapat ya? Masih ada Bu. Di HP saya juga insya Allah masih ada duitnya nih. Masih ada, jangan takut Bu. Duit mah banyak Bu. Tuh. Banyak Bu, banyak di HP juga. Dah ya. Tadi dibacakan oleh Ustaz tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Kita yakin nih, semua diri kita pasti ada solawatnya nih. Ada yang ngamalin solawat. Ngamalin solawat terserah, di dalam Al-Quran gak ada ketentuannya. Ada yang bilang 5.000, kebanyak amat ya 5.000. Sehari 5.000 umpama. Kalau saya kurang sanggup Pak, 5.000 kalau saya baca misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lah kagak ngopi-ngopi Pak saya. Kagak ngerokok Pak jadinya kalau begitu. Namun silakan baca seberapapun silakan. Sekarang kita ngamalin sholawat, ngerti nggak maksudnya sholawat itu apa? Innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat. Bersalawatnya Allah itu artinya memberikan rahmat, mensupport, menyalurkan. Wa malaika, malaikat, solawatnya doa yang artinya mengawal. Lalu orang beriman ketika dia baca solawat, ini nur Muhammad, zat Muhammad ada di dalam dirinya. Makanya tabir semuanya wasilanya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin nggak? Harus yakin saudara. Harus yakin ketika kita bersolawat. Bahkan pernah seorang guru berkata, kamu baca solawat sekian kali, jika 2 tahun kamu gak berhasil, temuin saya, ludahin saya. Kan luar biasa, ludahin muka saya, luar biasa. Cuma kadang-kadang keyakinan kita kurang. Ada yang beranggapan, ngapain dibacain sholawat, udah suci amat loh, tuh kata begitu kan. Salah, bukan begitu saudara. Justru kita baca sholawat, kita didoakan oleh Rasulullah, bukan kita mendoakan Rasulullah. Emang siapa kita? Ada kan yang macam-macam, udah yang gitu yang ditimpalin lah. Makanya ketika kita baca sholawat, di sini ada kalimat sallu alaihi wasallimu taslima. Taslima artinya apa? Setelah kita membaca sholawat, minimal kita sebarkan kedamaian. Jangan ribut mulu. Berapa banyak ketika orang maulid yang ceramah memaki-maki orang, mengadu domba orang lain, tidak sadar yang diomongin, yang dicaci maki ada saudaranya sendiri. Kadang-kadang, mohon maaf, maulid banyak begitu. Kita jamaahnya ikut aja ketawa. Ketika menghina orang lain, katanya peringatan maulid yang artinya menyebarkan kedamaian, taslima. Kadang mohon maaf, diadu domba. Ngapain begitu? Biarin amalan dia mah amalan dia, kita mah kita. Nanti juga ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada perubahan, ngapain ngadain maulid? Apalagi masjid, kadang-kadang mohon maaf saudara, masjid katanya nggak tungguin jin, banyak jinnya di masjid Pak. Nah, saya bilangin aja nih, di majlis-majlis taklim itu jin banyak banget. Apa buktinya? Kadang-kadang di masjid buat ributan, banyak itu saudara. Masjid simbol Baitullah,
Tapi kadang-kadang jadi buat rebutan. Ketika yang ini imam, Ustadz Anu kagak datang. Pas Ustadz Anu jadi imam, ini kagak datang. Itukah bekas maulid? Ayo kita damai, ayo kita saling salaman. Mari kita bangun masyarakat kita menjadi masyarakat yang tamadun. Kalau ustadznya ribet, akhirnya namanya ustadz mah ada pengikutnya, Bu. Pak, terus terang aja nih, ustadz ada pengikutnya. Ketika imamnya ustadz itu kagak, jamaah keluar. Lebih banyak saudara, ini yang keliru. Emang ibadah lu karena imam, sholat lu karena imam, bukan karena Allah. Makanya jangan bangga dengan sholat, Pak. Jangan bangga. Saya minum lagi dulu. Ini kekuatan kenceng ngomong nih. Pokoknya jam 10:30 selesai. Kalian berdoa maksudnya itu ya. Tuh udah patokannya lewat 10. Ayo kita maulid. Kita maulid nih. Kalau maulid masih menghasilkan itu, nggak usah ngadain maulid. Orang ketika kita bersolawat, kalau orang bersolawat artinya dengki, artinya iri kepada orang lain, wajar solawat kita nggak diterima. Ayo maulid. Kita sholat bukan karena imam. Siapakah imamnya? Kita sholat ketika Allahu Akbar. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Makanya mohon maaf, jangan dibangga-banggain sholat lo. Kalau sholat lu cuman pengen ria, sholat lu pengen dilihat orang lain, itu yang lu hadiahin kepada Allah. Nggak diterima sholat kita, Pak. Kita nggak benci sama orang aja. Yang namanya sholat kadang-kadang sekarang mohon maaf. Ini kita peringatin maulid. Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana sholat. Pak, saya di Majlis Samaniyata Asyara mengkaji tentang ilmu ma'rifat. Ketika kita sholat, coba ketika kita sholat, sebelum sholat apa namanya itu? Panggilan azan. Azan ya, muazin. Ketika muazin mengumandangkan sholat, itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jauhkan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita, saudara? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita menjawabnya beda dengan muazin. Ketika kemudian ditutup akhiri Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Allahu Akbar. Artinya menunjukkan huwal awwal wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Kecil kita Pak tuh. Ketika kita sholat, hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali Allah. Gerakan sholat kita digerakkan oleh Allah. Oh enggak, tangan saya ini yang menggerakkan air ini. Bohong Pak. Haji Rauf bisa ngangkat mic, bohong. Ada unsur Allah di dalam diri kita, penciptaan yang luar biasa Pak. Maka kita sholat la haula wala quwata illa billah. Allah yang menggerakin kita itu Pak. Ketika kita masuk sholat, yang kita bawa diri kita kadang-kadang Pak. Yang bilang dari tanah itu Nabi Adam. Ketika kita sholat cuma bawa diri, tahu bawa diri, bawa jasad, bawa fisik. Ketika kita sholat datang ke masjid berjamaah, kita cuma bawa fisik doang. Ketika takbir Allahu Akbar, ya Allah yang imam dia lama banget bacaan dah, enak kagak bacaannya, jadi imam diomongin lagi sholat.
Itu yang kita bawa, itu sholat yang kita bangga-banggain. Ketika kita bawa diri kita, bawa visi kita, bawa unsur kita, ketika Allahu Akbar, ya Allah, itu bini ngomel mulu, ngomel. Udah tahu di teman kita agak punya, lagi sholat Pak mikirin bini. Mohon maaf, lagi sholat mikirin bini. Allahu Akbar, ya Allah, listrik belum dibayar, kreditan belum dibayar, kontrakan belum dibayar. Itu lagi sholat kita Pak, ngaku aja. Ngaku Pak, ngaku. Kadang-kadang ibu-ibu nih lebih asik nonton sinetron, sholat ogah, mau asikan main HP. Kata suaminya, Bu, udah sholat Bu. Iya Pak. Masuk ke kamar, habis wudhu masuk ke kamar, sejadah digelar, main HP di kamar. Sholat kagak, sejadah doang digelar. Kacau lo dah. Pertanyaan bagi kita, kenapa sholat kita seperti itu? Jujur Pak, kita masih kotor. Ketika kotor badan kita, ruh kita kotor, kita berhadapan dengan Allah dengan kalimat subhanallah yang maha suci. Ketika kita ketemu dengan yang maha suci, kita kotor mental kita Pak. Kan sholat 5, ya Allah, 5 menit beres. Maka kita hadirkan Nur Muhammad dalam diri kita nih. Maulid, ayo kita sebarkan kebaikan-kebaikan, terutama kita di masyarakat ini. Dengan adanya maulid, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendak berbuat baik kepada tetangganya. Nih tetangga-tetangga kita nih. Jangan kira tetangga kita dekat masjid ada yang senang masjid, ada juga yang gedeg sama masjid. Bener nggak? Ayo kita maulid yang benar. Kadang-kadang mohon maaf, saya sering marah sama tetangga mesti akur. Di tetangga kita ada masjid, korban di masjid sini, jangan dibawa kemana-mana. Kalau dia dekat masjid, di sini menerima kurban, kemudian dibawa kemana-mana, kagak sah itu kurbannya saudara. Kenapa? Orang niat berkorban ikhlas, kok nggak yakin? Kalau kambingnya atau sapinya dimakan orang lain, silakan. Karena ada yang korban jangan di situ, ntar dimakan panitia, ya ibadah lu udah ditolak dah, ditolak. Udah niatnya begitu, kan korban rela, ikhlas. Kenapa niatnya seperti itu saudara? Rasulullah mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Artinya kalau dibalik, orang yang gedeg sama tetangganya, orang yang membenci kepada tetangganya, berarti nggak percaya kepada Allah dan hari akhir. Tuh, ayo maulid, janganlah kita mengiri-iri. Ngapain sholat Jumat di situ, ntar kotak amalnya dimakan. Lalu mah amal aja, jangan mikirin ke sono. Ayo kita perbaiki hati kita, kita perbaiki dengan adanya maulid. Ayo berbuat baik sama tetangga. Makanya ibu, kalau sama tetangga yang akur, sering bawa-bawaan, ketika sering bawa-bawaan timbul kasih sayang. Ibu bikin gado-gado, kirimin sepiring ke tetangganya. Jangan buru-buru diambil tuh piring, antepin bu. Maksudnya apa? Idep apa kagak tetangga kita? Polos bener, piring doang dicuci. Iya, sama tetangga saling kasih sayang. Nanti kalau kita pulang kampung, kita bukan orang sini, minimal nitip kunci sama tetangga.
ketika pulang dari kampung, bawain itu tetangga kita, bagi. Kalau bawa pete, kalau bawa lanting, bagi. Kadang-kadang pete udah kering baru dibagi tetangga, lanting udah sangit baru dikasih. Kacau lu dah, kacau. Ayo kita maulid, kita perbaiki sama tetangga, jangan ribut. Sebab kalau ribut sama tetangga jadi sempit, dunia sempit. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita berbuat baik sama tetangga? Supaya kita enak jalan merdeka. Kalau ribut sama tetangga, tahu sendiri, gua mau jalan ke Solo, ntar ketemu dia dah. Akhirnya apa? Ditanya sama suaminya, lah Neng, lu katanya mau beli kopi, mana? Ntar Bang, belum. Kenapa? Pas dilihat ada dia di warung, dah lu. Lakinya pengen ngopi lagi, cepetan lah Neng, gue udah pengen banget ngopi, malah gue puyeng nih. Kagak ada kopi lagi di sini ya. Dah coba kembali. Ayo maulid, kalau kita nanti baca sholawat Nur Muhammad ada dalam diri kita, kita perbaiki dengan tetangga kita nih semua nih. Saya yakin ini kelihatan rumah orang-orang agnia. Kalau memang dia peduli terhadap masjid ini bisa luas kok, bisa bertingkat kok. Kadang-kadang pikiran pada delit, ntar kalau mati emang siapa yang ngajiin lo, siapa yang gotong lo. Walaupun kita punya saudara polisi, kalau misalnya kemalingan, emang siapa dulu yang repot? Tetangga. Kalau rumah kebakaran, walaupun kita punya saudara pemadam kebakaran, tetangga dulu nyari ember. Walaupun kita punya saudara ustadz, nggak akan datang begitu. Kena deh saya. Ya, oke. Kan di kopin lama nih. Nih, maulid Nur Muhammad, ayo kita perbaiki dengan tetangga. Kata Rasulullah, dari tetangga dulu kita perbaiki, terutama umpuan saudara. Kalau ribut sama tetangga sebelahnya, ngundang. Nih, istri bapak kadang-kadang begitu pak, ngundang, nyeritain dia, habis diceritain, nyeritanya sama orang kagak bener, apa dibilang, lawan aja po, masa kalah po sama dia, makin panas dah. Ayo kebongkar nih. Akhirnya apa? Kagak ketemu, bikin status di WA. Yang di WA dikatain, ini jangan-jangan gua nih disinggung. La ilaha illallah, Pak, udah jangan begitu ngapa? Jangan begitu apa? Bikin di status mah yang enak-enak aja, yang adem-adem aja. Kayak laki-laki dong, kalau bikin status paling perempuan TikTok. Dah. Demen banget nyebarin perempuan TikTok. Bini orang mulu ditonton. Ya ilah, bini orang ditonton. Ampun. Ya, berbuat baik sama tetangga. Saya ngomongnya plos-plosan aja, sama kenyataan begini. Ayo, kita tetangga guyub. Semua kita guyub, biar bagaimanapun kita butuh tetangga, saudara. Makanya Rasulullah mengajarkan, pernah di dalam kitab Fadilatul Amal, itu ada seorang sahabat, Ibnu Umar pernah bercerita, ada seorang sahabat punya kepala kambing. Kata dia begini, mah kita makanya cukup ini, lebih baik kita kasih tangga kita kali yang kepala kambing ini supaya bisa makan. Diterima tuh kepala kambing. Ngomong lagi sama istrinya, kayaknya kita cukup ya, kita kirim aja sama tetangga kita dah. Dikirim lagi tuh kepala kambing. Sampai 7 kali bulak-balik, kepala kambing nyampe ke rumah yang pertama kali nganterin. Coba itu. Coba, luar biasa tuh. Dulu kita kalau orang kampung, kalau lebaran, kita bawain pala bandeng, dapatnya
daging serantang, kan begitu ya? Ya kan begitu kan biasanya ya, saling mengasihi, muter. Pas lihat, lah ini dikasih lagi sama saudaranya, sama tangganya, lah ini pala bandeng gua nyampe lagi kemari. Tuh tetangga ya, akur. Jangan setelah maulid akur ya sama tetangga ya. Jangan gengsi minta maaf, bukan apa-apa. Ntar kalau kita belum minta maaf keburu mati, ribet hisabnya. Ya minta maaf ya. Iya udah, nggak usah pakai ngalah. Sebab kayak orang berantem, yang ono setan, yang ini setan. Tahu setan? Setan unsur api masuk ke dalam tubuh kita yang tanah, jadi panas aja panas. Akhirnya yang ono nyeritain kita jelek, kita nyeritain dia jelek. Kapan bagusnya jadinya? Ya udah damai. Ya maulid. Yang kedua, dengan maulid, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hormatin tamu. Siapa tamu? Orang yang datang dengan maksud baik, dengan tujuan baik. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita bertamu kalau ada maunya doang. Ayo dah. Ayo dah. Ayo dah. Ayo. Ketika kita bertamu, ketika ada mau dan maksud doang, udah kebaca jadinya kita saudara. Ya si Anu dateng neng. Udah neng, umpetin. Emang apa bang? Yang dulu aja kagak dipulangin sama dia. Kan terjadi begitu kadang-kadang. Udah kebaca. Kadang-kadang mohon maaf, orang kalau mau ngutang ngomongnya selaut. Tahu selaut? Rawa dikit. Selaut. Datang. Begini bang. Apa anu bang? Begini bang. Pok, saya ini mau arisan minggu. Lah minggu masih berapa hari lagi? Ini baru hari Senin, seminggu lagi. Ya bukan begitu Pok bang. Ini saya kayaknya besok arisannya pagi-pagi, arisan keluarga, dapatnya 10 juta bang. Terus ngapain? Lu mau ngapain kemari? Gua pinjem bang buat modal. Berapa? 5 juta ada nggak bang? Pokoknya saya dapat arisan bang, bener. Ditanya sama bininya, bener dia besok dapat arisan? Bener bang, dari arisan minggu. Udah, ntar habis asar, lalu udah sepi-sepi, saya datang ngulangin duit abang dah, tenang aja ya po ya. Akhirnya kata lakinya, ambilin sono neng, diambilin 5 juta. Duh, ngomongnya selaut, pergi girang banget. Rupa-rupanya arisan, pagi betul arisan, dapat betul 10 juta. Pas yang minjemin, mana duit pengen dipakai, ditungguin asar, kagak datang. Apa kata bininya? Udah bang, santai kali, mungkin dia masih repot, masih nyuci piring, ntar kali maghrib datang. Iya dah, maghrib ditungguin, kagak datang juga. Besok ditungguin, kagak datang juga. Sediangkalan tuh orang. Kadang-kadang kita begitu, hormatin tamu, sampai mancrot dah. Ayo maulid, hormatin tamu. Tamu wajib kita hormatin, tapi dengan maksud baik. Kadang-kadang mohon maaf, kita milih-milih tamu. Berapa banyak pejabat saudara, saya punya teman pejabat. Jadi saya udah pernah ngalamin lah teman-teman pejabat mah. Tahun 94 aja saya udah ke Istana Negara, zaman Pak Harto kok. Tahun 94, ini ada yang belum lagi tahun 94 nih. Saya udah ketemu di Istana Negara dengan Pak Harto. Kadang-kadang pejabat mohon maaf milih-milih tuh. Kadang-kadang udah pejabat lurah doang, lurah. Ketika tamu datang pagi-pagi, padahal mah ada di dalam rumah, apa kata lurah sama pembantunya? Lurahnya lagi keluar kota, padahal mah lagi di belakang rumah, lagi ngopi. Ya, bilangin Pak Lurah ya, bilangin. Kadang-kadang kalau kita orang kecil nggak dihargain. Hati-hati Pak, ada yang nyamar-nyamar. Ketika kita nggak bagi, dia berkata dah, digulung kita Pak. Pernah tuh seorang pengusaha mobil rental, dipinjem motornya sama orang, kagak dikasih. Gedung dia doang kebakaran. Masya Allah, malah dimaki-maki.
terjadi itu Pak, daerah Klender. Tiba minjem motor, kemudian dimaki-maki, dimarahin. Pas dia pergi kebakaran, yang lain kagak boro-boro kecolek api, catnya aja nggak tekulet. Luar biasa, dia doang habis tuh. Ya Allah, hati-hati makanya tamu, jangan kagak pilih-pilih lah. Kalau tamu, saya termasuk, saya mohon maaf, sampai jam 2 malam tanya Bang Yasin nih, komandan kita nih. Jam 2 malam masih ada tamu, saya terima. Coba jam 2 malam. Nah, Ustaz Bukhari pernah ngikut tuh, lihat, pernah tahu. Ini luar biasa, makanya hormatin tamu kita, sebab biar bagaimanapun tamu datang bawa keberkahan, yang nggak nempati janji saya. Apa buktinya? Pernah saudara, sahabat Sabit radhiyallahu an, ketika itu bahkan saya baca kisah ini sempat menangis saudara. Ketika itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu kepada Rasulullah di masjid, "Ya Rasulullah, saya 3 hari belum makan, saya dalam keadaan lapar." Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Bilal, tanyakan kepada istri saya Aisyah, apakah ada tersisa makanan?" Bilal pergi. Kemudian Bilal balik lagi, "Ya Rasulullah, tidak ada sisa sedikit pun makanan di rumah Rasulullah." Makanya dulu alhamdulillah kalau punya rumah ada pintu belakang. Kalau sekarang ribet, tamu datang nanyain mau ngopi apa, susu apa teh, tiba-tiba kopinya habis. Udah bilang kopi, akhirnya keluar lewat, mau kemana bini lo, mau beli teh, mau beli kopi, ya nyusahin dah jadi tamu kita. Kalau orang dulu ada pintu belakang tuh, bisa keluar ngumpet-ngumpet. Orang dulu, termasuk saya kan orang dulu. Terus kemudian nggak ada makanan ya Rasulullah, roti pun tidak ada. Akhirnya kata Rasulullah, "Siapakah di antara kalian ini tamu saya yang bisa menjamunya?" Hening suasana ketika itu. Sahabat Sabit nyaut, "Ya Rasulullah, saya bersedia menerima orang ini sebagai tamu saya." Malam-malam Pak diajak, kemudian diajak, berkata kepada bininya, "Neng," kalau bahasa kita, "buat orang ini, demi Allah," kata bininya, "tidak ada makanan malam ini kecuali buat anak-anak kita yang saat ini belum makan." Pelan-pelan ngomongnya tuh dia. Kalau kita misalnya pulang bawa tamu orang kelaparan, pengen makan di rumah kita, nasi kagak ada, makanan gak ada, kita bawa orang, kira-kira bini kita ngomong apa? Bini kita ngomong apa? Bu, paling dia ngomel, "Lu Bang, udah tahu kita makanan cuma segini, lu makanya ngajak orang Bang, emang pikiran lu kemana Bang?" Habis tuh laki diomelin sampai sore, sampai pagi lagi ketemu. Wajar kalau perempuan cepat mati, ngomel mulu. Tapi istrinya sahabat Sabit radhiyallahu an, dia bilang, "Tidak ada kecuali buat anak-anak kita." Apa kata sahabat Sabit? "Anak kita tidurkan. Anak kita tidurkan. Nanti kalau makanan matang kan ada lampu, kamu senggol itu lampu sehingga mati itu lampu. Nanti secara diam-diam saya nggak ikut makan bersamanya, saya akan benerin lampu." Luar biasa Pak, skenario sahabat Sabit terjadi. Akhirnya makanan sudah matang disediakan, istrinya lampu disenggol sehingga mati. Tuh orang makan kena lahapnya sendiri-sendiri, nggak temen oleh sahabat Sabit. Lampu nyala. Pada malam itu sahabat Sabit kelaparan, istrinya kelaparan, anak-anaknya kelaparan. Demi siapa? Menghormati tamu saudara. Nih, makanya kadang-kadang kalau ada tamu, misalnya terutama mohon maaf, tidak adanya maulid, mari kita hormatin guru-guru kita. Kadang-kadang pada bersaing-saing, nih maulid nih, saya menyata aja. Pas yang ceramah ini, dia keluar tuh Ustaz. Nah itu bagaimana? Dari tadi nggak usah datang aturan mah. Saya mau terus terang aja, terus terang. Saya mau ngomong terus terang aja. Ngapain tebeng aling-aling?
Kenapa? Nih Nur Muhammad. Banyak itu Pak, ketika ada ustadz sekelompokan, ternyata ada yang senior, baca tahlil, baca surah Yasin, baca doa, dia nggak kebagian, pulang itu ustadz. Apa begitu ustadz? Apa begitu? Ustadz itu sallu alaihi wasallimu taslima. Kabarkan kebaikan. Ayo kita mah jujur-jujur aja, kita perbaikilah masyarakat kita. Jangan sampai berfirqah-firqah, apapun alirannya sama kok. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca tiap Jumat. Udah, kita nggak usah mikirin itu. Sekarang bagaimana kita membentuk masyarakat, berbuat baik kepada tetangga, kemudian hormati tamu yang datang kepada kita. Terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu percaya kepada Allah dan hari akhir, lebih baik diam. Kalau kita nggak berkata baik, lebih baik diam. Tahu diam? Ucapkan yang baik, kata Rasulullah. Kalau enggak, diam. Sebab apa? Lidah kita ini berbahaya, saudara. Saya pernah ke daerah Pasar Rebo tuh, ada namanya perempuan-perempuan PSK yang kena razia di dinas sosial itu dididik 3 bulan. Saya pernah ngajar Pak. Saya pernah ngajar dulu di situ. Ternyata apa? Nama dia bohong semua Pak. Tapi dengan lidah ini, ketika kita baik, kita rayu-rayu luar biasa, akhirnya keluar air mata Pak. Tajam ini lidah. Bahkan saya pernah ke narapidana sana di Cipinang. Itu galaknya luar biasa, orang dibunuh sama dia. Tapi dengan kalimat yang indah dari lidah kita, dia mencucurkan air mata. Nih, hati-hati lidah nih. Makanya ada orang yang berkata, Neng, dulu dia ngina banget kita lagi susah dihina. Bahkan keingetan terus apa yang diucap orang lain. Bahkan sampai mati kita bawa itu ucapan orang itu. Hati-hati makanya ketika kita bermasyarakat, ucapan-ucapan kita hati-hati. Tapi yang namanya dakwah, walau kana murad, sampaikan walaupun itu pahit. Kita perbaiki di masjid kita. Ada ustadz, bukan kita rolling. Ayo hari ini sekian dia, ini sekian dia. Emang kenapa sih? Kan asik. Ajak jamaah, ajak perubahan masjid. Biar bagaimanapun masjid pusat peradaban, masjid pusatnya masyarakat. Jangan, mohon maaf sekali lagi, orang-orang tertentu doang. Ayo mari kita perbaiki ya. Dengan adanya maulid kita dapat sinar Rabbani, Nur Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.